Belum duduk, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Ya. Masih orang yang sama Bapak Ibu, hanya beda kumis dan jenggotnya saja. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Desember, ya, bulan penuh sukacita bagi kita. Suasana Natal selalu terasa menyenangkan bagi kita yang percaya. Sekaligus waktu yang baik untuk kita, ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi juga pergantian tahun, memasuki tahun 2023. Ya, ini adalah kesempatan baik untuk kita merenungkan apa-apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2022 ini. Apa-apa yang sudah kita capai bersama dengan Tuhan, dan juga merenungkan kebodohan-kebodohan apa saja yang sudah pernah kita lakukan, ya, di tahun ini. Kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan yang kita harapkan di tahun depan tidak kita ulangi lagi. Amin saudara. Ya. Perenungan bagi kita supaya menghadapi tahun depan, tahun 2023, kita menghadapinya dalam keadaan bersemangat, bersukacita, ya, dan keadaan siap sedia Bapak Ibu. Karena namanya mau berperang, kalau nggak siap pasti kalah duluan saudara. Tapi kalau kita sudah standby, kita siapkan semua peralatan, kita siapkan diri kita, semangat kita, maka kita akan mampu menghadapi tahun 2023 dengan kegemilangan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Adapun tema firman Tuhan pada siang hari ini, jadilah bijaksana. Ya, jadilah bijaksana. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 2, 3, ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kita semua. Janganlah kamu bodoh, kata Tuhan. Tuhan tidak suka umatnya bodoh saudara. Tuhan tidak suka punya calon mempelai yang bodoh. Tuhan mau kita menjadi orang yang arif bijaksana. Amin saudara. Bodoh yang dimaksud di sini bukan persoalan rendah pendidikannya, bukan. Bukan masalah tinggi pendidikannya, bukan saudara. Kalau begitunya persoalannya, tentu ya orang-orang sarjana sajalah yang masuk surga. Tidak saudara. Tetapi ini berbicara tentang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan di hadapan Tuhan adalah orang yang bijaksana. Bukan hanya sampai mengerti, tapi sampai melakukannya, sampai mempraktekkannya. Kalau hanya sebatas mengerti belum cukup, terus dipraktekkan dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Makanya tema firman Tuhan siang hari ini, jadilah bijaksana. Ya. Amin saudara. Rindu bijaksana di hadapan Tuhan. Ya. Rasul Petrus saudara bukanlah seorang yang terpelajar. Tetapi ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus, dia berkhotbah saudara, maka 3.000 orang diselamatkan. Luar biasa. Rasul Paulus, seorang yang berpendidikan, dididik dengan ketat oleh Imam Gamaliel, sehingga dia tahu banyak firman Tuhan saudara. Sehingga kepadanya dipercayakan, ya, paling banyak menuliskan dalam perjanjian baru saudara. Kitab-kitab perjanjian baru itu banyak ditulis oleh Rasul Paulus, karena dia seorang yang berpendidikan, ya. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Ya. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Ini kata Rasul Paulus apa? Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua
pada waktu ini. Ya, artinya saudara mau berpendidikan atau tidak, kalau kita mau buka hati untuk mengerti kehendak Tuhan, maka kita bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Katakan mengerti kehendak Tuhan itu penting. Coba kita katakan bersama-sama. Saya harus bijaksana. Iya dong. Karena gadis-gadis bodoh itu kan ketinggalan saudara. Itu kan gereja Tuhan yang tidak siap sedia. Bodoh di hadapan Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu bodoh di hadapan Tuhan. Orang kaya itu pun juga kan, ketika dia merasa tidak kekurangan apa-apa, berkelimpahan, punya segala-galanya, murka Tuhan, marah. Orang kaya yang bodoh, malam ini juga ku ambil nyawamu. Dan harta yang kau kumpulkan itu untuk siapakah itu nanti, kata Tuhan. Bodoh di hadapan Tuhan. Kita di sini adalah orang-orang yang rindu bijaksana di hadapan Tuhan. Dan usahakanlah ya, camkan di hati kita, kita harus mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita masing-masing saudara. Karena Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Tuhan punya rencana atas hidup saya, yang saya tidak tahu bagaimana nanti ke depan Tuhan ya mengizinkan saya melewati berbagai peristiwa, begitu dengan saudara semua. Tapi satu hal, kita harus berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya, itu harus kita renungkan saudara. Karena kalau kita menjalani hidup ini hanya untuk menjalankan kehendak kita sendiri, hanya kita untuk memuaskan keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan, bukan mencari kehendak Tuhan, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi versi terbaik dalam diri kita. Tuhan mau ya kita menjadi versi yang terbaik dalam diri kita saudara. Sehingga kita menjadi orang yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ini adalah ya kalau seperti firman Tuhan minggu lalu, orang-orang yang hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya, hidup dalam daging saudara, bukan hidup dalam roh. Galatia 5 ayat yang ke-24, kita ulangi sebentar. Ini kehidupan orang yang mengikut Kristus saudara. Bagaimana? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, pengikut Kristus setiap hari harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya kita hidup menjalani hari-hari kita bukan untuk mencari kesenangan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi pengikut Kristus ya, hidup kita sudah diubahkan. Tadinya hanya untuk mementingkan keinginan kita sendiri, tetapi setelah kita mengikut Tuhan, kita bisa berkata, hidupku sekarang bukan hidupku yang dulu lagi. Hidupku sekarang adalah hidup bersama dengan Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Sehingga kita mampu menyalipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya setiap hari. Kalau manusia daging saudara, bukan menyalipkan daging, justru memelihara daging. Justru memberi makan daging sehingga makin gemuk, makin gemuk, makin gemuk. Dagingnya makin gemuk, bukan secara jasmani ya. Kalau jasmani ya gemuk gak apa-apa lah, yang penting sehat saudara. Tapi jangan jadi manusia daging. Manusia daging itu kalau di dalam kitab Wahyu diibaratkan binatang buas. Hanya cari berburu daging saja, keinginan daging dan hawa nafsunya saja setiap hari. Ini adalah orang-orang yang bukan menyalibkan daging, justru menyalibkan Yesus pasti saudara. Menyalibkan Yesus. Yesus itu kebenaran, firman saudara. Bukan lagi kerjanya menyalibkan daging, justru menyalibkan Yesus lagi. Disalibkan lagi Yesus, setiap hari menyalibkan Yesus saudara. Inilah orang-orang yang dimurkai Tuhan. Sehingga dosanya bertimbun-timbun sampai genap nanti tiba hari penghukuman saudara. Karena Yesus nanti datang sebagai hakim yang adil. Dia akan membalaskan kehidupan kita sesuai dengan perbuatan kita selama di dunia ini.
Jangan sampai kita menjadi manusia daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, perhatikan. Tuhan mau di waktu-waktu yang sisa ini menjelang kedatangan Tuhan, kita harus menggunakan waktu untuk melakukan, untuk menuruti kehendak Tuhan. Karena manusia daging sekarang, orang-orang dunia sedang sibuk menggunakan waktunya hanya untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Ini manusia daging, saudara. Setiap hari berbuat dosa. Setiap hari, tiada hari tanpa dosa. Akrab dengan dosa, mahir berbuat dosa. Bahkan sampai ibaratnya menjadi pengajar dosa, saudara. Dosennya dosa, saudara. Kemana-mana dia bawa dosa. Orang lain tadinya baik-baik jadi berdosa. Inilah manusia daging, saudara. Makanya kita jaga pergaulan kita. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi kita anak-anak Tuhan, dutanya Tuhan, utusan Tuhan. Kemana kita pergi harusnya kita membawa pembaharuan, membawa damai sejahtera. Kemana kita hadir, di situ ada sukacita, ada berkat. Haleluya. Coba teruskan dulu ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, inilah kehidupan kita dulu. Apa belum puas kau, kata Tuhan? Sebab telah cukup banyak, sudah banyak waktu kamu habiskan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu kita hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, masih menyembah berhala, menyembah manusia. Itu dulu, masih belum cukup lagi kata Tuhan. Sudah tinggalkanlah itu. Amin. Tinggalkan itu dulu. Ya. Sudah cukup banyak waktu kamu lakukan untuk melakukan keinginan daging. Tinggalkan itu semua. Coba ayat yang keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Nah, perhatikan kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Kalau orang-orang dunia mulai heran, loh kok enggak seperti dulu lagi nih? Kok tidak seperti dulu lagi, seperti yang biasanya? Nah, itu berarti sudah benar, saudara. Haleluya. Karena orang yang dipanggil Tuhan menjadi umatnya, hidup dalam kekudusan, dikhususkan untuk menjadi mempelainya Tuhan. Tidak turut lagi mencemplungkan diri bersama dengan mereka yang hidup bagaikan berkubang dalam dosa, saudara. Orang yang hidup dalam dosa di hadapan Tuhan udah bodoh, miskin, buta, telanjang, saudara. Lengkap. Itu dulu. Ya, kita sekarang umat Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan ingat-ingat lagi, jangan tengok lagi ke belakang. Haleluya. Ya, jangan lagi mau mencemplungkan diri, saudara. Masakan kita sudah hidup dalam roh, sia-siakah itu semua kata Tuhan? Kamu yang dahulu hidup dalam roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jangan mau lagi kembali ke dunia, saudara. Jangan. Ya, kita tinggalkan itu semua. Bagiku hidup adalah Kristus sekarang. Yang lama sudah berlalu.
Kehidupan kita yang dulu-dulu yang kita warisi oleh nenek moyang kita dulu itu sudah berlalu itu sudah. Sekarang kita hidup menurut pimpinan Tuhan, firman Tuhan. Pasti benar, pasti pas. Jalannya pasti menuju kepada kekekalan, saudara. Ya, jangan lagi hidup dalam penyembahan berhala. Sudahlah itu semua. Sudah banyak waktu kita habiskan itu. Sekarang hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Kembali di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ya, jadilah bijaksana saudara. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Kenapa? Ya, kenapa kita harus bijaksana? Kenapa kita harus tahu kehendak Tuhan? Coba baca ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ini sebabnya, karena hari-hari sekarang ini jahat. Di mana-mana dosa. Di mana-mana kejahatan, saudara. Di mana-mana membawa kita kepada kebinasaan. Dosa itu upahnya mau, jangan kira dosa ya udah begitu saja, nanti hari Minggu selesai perkara habis. Ya, dosa upahnya maut. Jangan lagi hidup dalam dosa. Di mana-mana sekarang ada dosa, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Makanya supaya kita mampu mengerti kehendak Tuhan, di sini dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Banyak orang jahat hari ini di mana-mana, saudara. Bagaikan kerasukan roh jahat. Bahkan kalau kita tidak jeli, bukan berarti setan nanti datang ke rumah kita tiba-tiba dengan ada tanduknya, saudara. Bukan seperti itu. Kejahatan itu datang dalam rupa manusia. Bisa-bisa memakai keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk menjatuhkan iman kita. Bukan dia datang sebagai roh yang bergentayangan terus menakut-nakuti, bukan begitu, saudara. Muncul tampil sebagai manusia, tapi manusia yang jauh dari Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, manusia daging, dipakai setan untuk menjatuhkan kita. Itu dia, saudara. Tetapi kita yang hidup menurut kehendak Tuhan, kita akan mengerti, kita mampu membedakan. Kan itu di dalam Roma pasal 12 kan? Sehingga kamu mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Jahat hari-hari ini, saudara. Bisa nanti lewat keluarga kita jatuh. Lewat istri kita bisa jatuh. Lewat anak, macam lah itu, saudara, hari-hari ini. Contoh, ya kemarin saya dengar 3 hari menjelang pernikahan, tiba-tiba minta sertifikat rumah. Bagaimana itu, saudara? Bang, udah ada sertifikat rumahnya. Kalau enggak jadilah nikah. Kalau enggak ada sertifikat, kasih dulu sama kami. Lah ini bagaimana, saudara? Pasti ini tadinya dia, ya aku mau menikah sama abang ini, aku cinta sama dia. Mulai menjelang hari H, dipengaruhi, dipakai oleh keluarga. Mau kali kau nikah sama si kawan itu, enggak dikasih apa-apa kau, berarti kau enggak dihargai. Minta ini, dipakai setan. Hancurlah semua. Tak jadi menikah, saudara. Tidak mengerti kehendak tuh. Jadi roh jahat itu bekerja lewat manusia. Itu yang buat sulit, saudara. Kalau kita nggak jeli, ya, tahu-tahu keluarga kita, entah itu orang tua kita, itu istri kita, kita tidak tahu ini suara Tuhan atau bagaimana nih. Makanya apa-apa kita harus doa. Haleluya. Berdoa, minta petunjuk Tuhan supaya kita jangan salah langkah.
Tidak mudah dipengaruhi oleh bisikan setan, saudara. Hari-hari ini adalah jahat. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang selalu mempergunakan waktu yang ada. Artinya tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap bergerak. Itulah orang-orang yang akan terhindar dari hari-hari jahat. Kenapa Daud bisa jatuh? Bukan saat dia berperang dia jatuh, saudara. Justru saat dia santai-santai jalan-jalan di soto kerajaannya, saudara. Terlihatlah pemandangan itu dan jatuhlah dia dalam dosa, saudara. Sampai dibunuhnya suaminya, Uria. Kan jahat itu, saudara. Makanya Tuhan katakan kita harus terus beraktivitas, tetap bekerja, gunakan waktu, jangan kasih kendor, saudara. Karena ketika kita kasih kendor, ketika kita santai, tidak menggunakan waktu, maka di situ nanti masuk, saudara. Mulai iblis datang kepada kita, lihatlah segala kerajaanku dan kegemilangannya, semuanya akan kuberikan kepadamu, katanya. Jadi kita harus beraktivitas. Amin, saudara. Aktivitas ada untuk perkara jasmani, ya, ini untuk bekal hidup di dunia ini. Jangan pula kita, ya yang penting aku doa. Urusan apa pokoknya Tuhan lah itu. Ya harus buat aku kaya, yang penting aku doa aja. Enggak bisa, saudara. Urusan perkara jasmani ya kita aktivitas. Urusan rohani ya kita beraktivitas, bekerja untuk perkara jasmani, bekerja untuk perkara rohani. Perkara jasmani itu bekalnya hanya untuk selama di dunia ini. Tetapi aktivitas rohani itu adalah untuk mengumpulkan bekal kita di dunia yang akan datang, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Makanya termasuk di dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Jangan sepele, jangan hanya kita berfokus kepada aktivitas jasmani. Kan aktivitas ada dua, dua-duanya ini penting. Jangan hanya fokus kepada perkara jasmani saja. Terkejut nanti kita ketika Tuhan datang, tertinggal. Karena tidak mencapai ukuran kerohanian kita, maka kita harus tertinggal, dites lagi sama Tuhan, masuk ke penganiayaan antikris. Itu ngeri, saudara. Hanya sedikit yang selamat. Jangan sampai. Ya, harus ibadah kita mencapai ukuran, saudara. Aktivitas rohani di dalam keluarga kita, dalam nikah rumah tangga kita harus selalu beraktivitas. Ada aktivitas rohani. Tuhan mau kita menjadi rumah doa, bukan rumah dosa. Kalau tidak ada aktivitas rohani, rumah doa menjadi rumah dosa, saudara. Jadi sarang penyamun. Harus terus di dalam rumah itu ada pujian dan penyembahan, ada doa, kesehatian. Dengan demikian kita nggak gampang jatuh. Hari-hari ini jahat, saudara. Kalau kita tidak mau membangun aktivitas rohani dalam keluarga kita, kita menganggap kurang penting berdoa, kita menganggap kurang penting memuji, menyembah Tuhan, mengadakan aktivitas rohani di rumah, kita anggap itu tidak penting, maka rumah kita menjadi gersang. Rumah yang gersang adalah rumah yang tidak ada malaikat surga turun naik, saudara, membawa berkat, saudara. Gersang, artinya kalau rumah sudah gersang, gampang terbakar, gampang jatuh dalam dosa. Makanya jangan heran kalau tidak ada aktivitas rohani di rumah kita, anak kita gampang jatuh dalam dosa, merokok, jatuh ke dalam dosa bersama dengan kawan-kawannya. Wah, sekarang jangan heran, saudara, anak-anak SMP pun kemarin saya dengar karena ditegur sama mamanya karena pacarannya kelewatan. Udah nggak betul pacaran, ditegur, saudara, dilaporkan orang tuanya ke polisi mamanya.
Padahal masih SMP, saudara. Kemarin lagi kan ada pembacokan di SPBU di di Pakam, saudara, Deli Serdang. Ngeri, saudara. Anggota keluarga, ya, rumah yang tidak ada aktivitas rohani, maka ada ancaman dari setan, saudara. Gampang jatuh dalam dosa. Jangan heran nanti terjadi perselingkuhan. Jangan heran terjadi seks bebas. Ya, sekarang zaman pelakor, saudara, bergentayangan. Bukan hanya perempuan yang menggoda, laki-laki juga, saudara. Hati-hati, anak-anak kita jaga. Harus ada aktivitas rohani. Kan jelas nih dikata, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya jangan lalai, jangan lenggang. Karena saat kita lenggang disitulah iblis itu bijak, saudara. Dia datang menyerang bukan saat kita kuat, bukan. Kalau kita kuat, dia cari keliling ke tempat yang lain, saudara. Mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saat kita lemah, wow, datang mencobai kita. Justru saat kita lemah, maka di situ setan datang, saudara. Hati-hati. Daud jatuh dalam dosa bukan saat dia berperang. Ya, bukan kurang akrab Daud sama Tuhan, tapi dia pun bisa jatuh dalam dosa. Jadi hari-hari ini kita harus menjadi orang yang bijaksana. Jadi yang pertama, orang yang bijaksana adalah orang yang selalu beraktivitas. Baik aktivitas jasmani dan perkara rohani. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang selalu merasa belum bijaksana. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan, orang yang bijaksana di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu merasa belum bijaksana. Hanya orang yang selalu merasa belum yang bisa berkembang terus maju. Kalau kita sudah merasa sudah, berarti sudah berhenti, saudara. Mau apapun itu, aku sudah kaya, oh ya udah berhenti, saudara. Aku sudah pintar, oh enggak belajar lagi, udah pintar kan. Enggak bisa berkembang lagi kalau kita sudah merasa sudah. Aku sudah baik. Kan itu orang Farisi dan pemungut cukai. Ya apa? Orang Farisi dan ahli tahu merasa sudah, saudara. Aku sudah memberi persepuluhan, sudah ini, sudah itu. Sudah berpuasa. Jangan pernah kita merasa sudah, saudara. Selalu kita merasa belum, Tuhan masih kurang. Aku belum seperti yang Tuhan mau. Mampukan aku terus, ya, menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Karena ternyata, saudara, kebijaksanaan itu dia terus berkembang, nggak gitu-gitu aja dia. Terus berkembang, sama seperti anak kecil. Waktu dia umur 2-3 tahun, dia bilang papa, dia bilang mama saja kita sudah, pintar kali, pintar kali. Ya. Sudah bisa minum pakai sedotan saja sudah kita bilang, pintar kali, pintar. Coba kalau dia sudah umur 17 tahun atau 30 tahun, masih cuman bisa itu aja dia. Cuman bisa sedot-dodot. Masa kita bilang pintar kali, pintar kali. Kan gak mungkin, saudara. Artinya terus kita, kebijaksanaan kita bersama dengan Tuhan itu harus berkembang terus. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, sehingga kita bisa lebih bijaksana di hari-hari kita, saudara. Dan biasanya yang paling meningkatkan kebijaksanaan manusia itu biasanya adalah saat-saat kita mengalami kesulitan, penderitaan, kegagalan. Kalau saat kita menang, berhasil, itu biasanya kita kurang bisa mendapat pelajaran dari itu semua. Kurang bisa berkembang. Tapi saat kita gagal, kesulitan, ditipu, contohnya ditipu, saudara. Karena kita ditipu, kita jadi bijaksana. Sehingga besok-besok kita lebih waspada, tahu. Enggak ketipu lagi.
Oh, udah pernah kan? Udah pernah ditipu. Oh, jadi lebih hati-hati kita. Udah pernah jatuh. Wah, besok-besok jadi lebih bijaksana, lebih hati-hati lagi. Wah, nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi lewat kesulitan, penderitaan, mungkin ada sesuatu yang nggak kita harapkan terjadi dalam hidup kita, tetaplah belajar bersyukur, saudara. Belajar bersyukur. Oh, mungkin Tuhan mengajarkan aku sesuatu. Haleluya. Ya. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau bagikan ada 3 kecerdasan, ada 3 kebijaksanaan yang perlu terus kita kembangkan. Memang kebijaksanaan itu perlu terus kita kembangkan. Lebih bijaksana, lebih bijaksana. Kita tingkatkan terus, saudara. Yang pertama, ya, kecerdasan IQ. Intelligentsia quotient. Ini adalah kecerdasan kognitif. Aktivitas berpikir, saudara. IQ, kan sering kita dengar IQ-nya sekian, IQ-nya sekian. Wah, pintar. Albert Einstein IQ-nya sekian. Ini adalah kecerdasan berpikir manusia menyangkut kemampuan untuk mengingat, mengevaluasi, menganalisa, memecahkan masalah. Ya. Dan ini kita dapatkan lewat pendidikan, lewat belajar, lewat berpikir, membaca buku dan sebagainya. Ya, sehingga kecerdasan kognitif kita, kecerdasan berpikir kita itu terus diasah, berkembang. Ini juga penting, saudara. Makanya kan Rasul Paulus dipercayakan lebih banyak menulis. Apalagi yang sesuatu yang sifatnya menyangkut fondasi iman, saudara. Itu Paulus banyak menuliskan soal iman. IQ. Dan sering memang IQ ini menjadi tolok ukur seseorang itu pintar atau tidak, saudara. Padahal sebenarnya IQ ini ternyata, kalau ibarat buah itu, saudara, IQ ini ternyata hanya di luar-luarnya saja. Ya, bagian luarnya saja IQ ini, saudara. Ada lagi yang kedua adalah kecerdasan emosional. Emotional questions, EQ. Ini lebih penting lagi, ini bagaikan dagingnya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengelola perasaan atau emosi. Orang yang EQ-nya cerdas, emotional questionnya cerdas, tidak gampang sakit hati, mampu menguasai diri, ya, mengendalikan emosinya, saudara. Juga mampu berempati. Empati adalah mampu menempatkan diri di posisi orang lain. Contohnya orang lain sedang berduka, kita mampu merasakan apa yang dia rasakan. Itu empati, saudara. Tahu kita. Jadi nggak ketawa-ketawa kita. Nggak, kita bisa turut merasakan apa yang dia rasakan. Baru kemalangan, gampang kita berempati. Itu berarti tanda-tanda orang yang EQ-nya cerdas. Nah, ini kita lihat diri kita. IQ-ku berapa ya? EQ-ku berapa ya? Nah, kita ukur-ukur, saudara. Aku cerdas nggak emosi? Ataukah aku gampang emosi? Ya, baru sedikit terlambat langsung aku ngamuk, langsung ku tendang pintu. Wah, itu berarti agak on EQ-nya, saudara. Ternyata emotional question ini lebih penting. Orang yang cerdas secara emosional jauh lebih berperan penting dalam kehidupan manusia. Ya, karena menyangkut kemampuan bersosial, bekerja sama, berelasi, berkoneksi. Ya. Kalau saya ibaratkan begini, IQ itu diperlukan, ya, kecerdasan intelektual itu diperlukan untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya dia jago nih buat desain atau mengerjakan proyek-proyek, jago dia, saudara. Sehingga dia tidak perlu relasi orang lain. Ada orang seperti itu, tidak perlu bersosial, dia mampu bekerja dengan sendiri. Justru kalau dia bersosial, bekerja sama, kerja sama-sama, dia nggak bisa jadi berantem, jadi kacau, saudara. Dia lebih cocok bekerja berjam-jam di depan komputer, ya, hebat dia bisa selesaikan.
IQ-nya cerdas. Ada juga orang yang kurang bisa bekerja seperti itu, tapi dia bisa mampu bersosial dengan baik, ya, berkorelasi, berkoneksi, bekerja sama dengan baik. Emotional quotient-nya bagus, saudara. Ini lebih cocok jadi pemimpin, karena memanage, mengatur semua berjalan dengan baik, saudara. Ya, semua kita ada, IQ-nya kita latih terus, EQ-nya kita latih terus, supaya terus berkembang. Amin, saudara. Nah ini, ya, kenapa saya bagikan ini bagi kita? Menurut saya ini penting supaya menyadarkan kita, oh aku ini harus terus berjuang lebih bijaksana. Jangan merasa sudah, saudara. Belum. IQ terus diasah. Ya, kalau orang sudah tamat kuliah, sudah tamat, oh merasa sudah, oh udah stop, lupa semua ilmunya, saudara. Tapi kalau orang yang merasa belum, terus belajar, berkembang terus, saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang pintar secara IQ. Apalagi kan sekarang teknologi makin canggih. Jadi makin banyak orang sekarang pintar. Anak-anak sekarang pintar-pintar, saudara. Dikasih handphone dia terus tahu bagaimana, tahu itu cepat. Tapi bahayanya sekarang ini banyak orang mengalami krisis emotional question, krisis kejiwaan, emosi. Makanya sekarang orang gampang sikit-sikit kena mental. Aku perlu healing. Sakit jiwa, saudara. Karena memang jiwanya labil. Bodoh sebenarnya. EQ-nya, kecerdasan emosi, mengendalikan emosi itu kurang, lemot. Sehingga gampang ya kena mental. Baru sedikit lupa ngerjaan PR misalnya, langsung depresi, saudara, langsung murung, depresi. Baru dimarahi sedikit langsung bunuh diri, gantung diri, hanya karena persoalan sepele. Emotional quotient-nya jeblok, saudara. Ini banyak sekarang orang. Makanya dalam nikah rumah tangga perlu dibina terus, termasuk mendidik anak supaya emotional quotient-nya tuh bagus. Dia mampu berempati, mampu bersosial dengan baik. Jangan hanya IQ-nya terus yang dilatih, saudara. Ini nanti cocoknya sendirian aja di kutub, saudara, kerja. Kurang bisa dia bekerja sama, karena gampang nanti sakit hati, gampang tersinggung, gampang dendam. Latih terus, saudara, supaya tidak mengalami gangguan mental. Sering meresponi sesuatu dengan tidak wajar. Ini tanda-tanda orang yang EQ-nya rendah, saudara. Contohnya kita kasih misalnya bantuan, ya kita tengok, sepertinya dia lagi berkekurangan. Ayolah kita tolong, kita bantu yuk, urunan kita yuk, supaya bantu, kita kasih sesuatu apa yang kita bisa kasih. Kita kasihlah, kita pikir senang, toto dihina orang ini, aku menganggap tersinggung, saudara, dikasih bantuan. Bagaimana, saudara? Ini EQ-nya nih ada terganggu, saudara. Tapi kita di sini adalah orang yang mau belajar bijaksana. Haleluya. Terus berkembang terus, saudara. Dan yang terakhir SQ. Kalau orang dunia, saudara, yang terakhir itu financial question, saudara. Financial question, keuangan, itu penting, saudara. Kalau orang-orang dunia, tapi bagi kita umat Tuhan, yang paling penting itu tadi kan buah, ya, kulit luarnya itu IQ, berpikir, kemudian jiwa, emotional question, itu bagaikan daging-dagingnya, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah SQ, spiritual question. Ini adalah keadaan seorang, ya, yang berkaitan dengan roh, tubuh, jiwa, roh seseorang. Ini adalah berhubungan dengan iman, yaitu apa yang ia percayai. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Jadi ada dua macam manusia, saudara. Kembali kita ulang sedikit.
1 Korintus 2 ayat 14 ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, jadi manusia itu terdiri dari terbagi dua, saudara. Ada manusia rohani atau bahasa teologinya itu pneumatikos. Pneuma itu Roh Kudus, saudara, roh Allah. Pneumatikos, manusia rohani yang dewasa di dalam Kristus, yaitu orang yang mau menghidupi firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, oh iya ya, dia praktekkan dalam kehidupannya. Nah, ini orang-orang yang berkembang menjadi manusia rohani, saudara, pneumatikos. Tapi yang kedua adalah manusia duniawi. Manusia duniawi ini terbagi dua lagi, saudara. Ada manusia psukikos namanya. Psukikos adalah manusia duniawi di luar Kristus atau tidak beriman kepada Kristus, yaitu orang-orang yang belum percaya Yesus, saudara. Orang yang belum percaya Yesus di luar Kristus itu manusia duniawi, orang-orang luar, saudara, yang tidak beriman kepada Yesus. Tapi yang kedua yang lebih bahaya, saudara, adalah yang di dalam Tuhan tetapi tidak berkembang, tidak mau melakukan firman Tuhan. Sarkikos namanya, manusia duniawi yang mengenal Kristus, percaya Yesus tapi tidak bertumbuh dalam Kristus. Kenapa tidak bertumbuh? 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Jadi ada juga umat Tuhan tetapi masih kategori orang duniawi, manusia duniawi, saudara. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, jadi ada manusia duniawi yang kedua. Manusia duniawi yang kedua adalah orang yang percaya Yesus tapi tidak bertumbuh, tidak berubah, saudara. Masih manusia duniawi, saudara. Tidak dewasa di hadapan Tuhan. Kenapa bisa tidak dewasa? Coba teruskan. Kenapa enggak bertumbuh, saudara? Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Teruskan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Nah, dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Nah ini, umat Tuhan yang tidak mau bertumbuh, tidak bisa bertumbuh. Kenapa tidak bisa bertumbuh? Karena tidak mau atau tidak mampu menerima makanan keras, saudara. Tidak mau menerima makanan keras, sukanya susu saja. Susu itu gambaran firman Tuhan yang meninabubukkan, berbicara soal berkat-berkat saja. Ikut Yesus diberkati, ikut Yesus pasti berhasil, sukses. Pekerjaan saudara yang belum berkelimpahan, ayo maju ke depan. Kita akan doakan supaya berhasil dan beruntung, dijauhkan dari segala belalang pelahap. Wah, semua mau, saudara, supaya bisa, dengan iman apa yang kukerjakan investasi ini bertumbuh berkali-kali lipat menjadi 100 juta, 200 juta, 50 juta nanti untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Ketika nanti Tuhan datang baru nanti terbengong, saudara. Waduh, ternyata masih kategori manusia duniawi, saudara. Tidak bertumbuh. Bahkan kadang di hadapan Tuhan, waduh, ini sampai tidak bisa menjadi dewasa, saudara. Tidak pernah mampu mengenal Kristus dengan benar karena tidak mau makanan keras. Ketika ditampilkan makanan keras langsung, ngantuk. Aduh, cepat lama kali pun.
Apapun yang dibilang itu, maunya yang lawak-lawak lah. Udah capek kami kerja seharian 1 minggu ini. Kami butuh yang hiburan. Ya udahlah, ke stand up komedi aja lah. Kalau memang butuh hiburan. Tapi di dalam ibadah di rumah Tuhan, kita dilatih menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang kuat, mampu menerima makanan keras, saudara. Sehingga iman kita dewasa. Orang yang dewasa itu, saudara, wah gak gampang jatuh. Karena sedikit-sedikit dia ada tertulis, saudara. Gak gampang digoyang, saudara. Kan banyak sekarang angin-angin pengajaran ini, gak gampang digoyang. Kalau orang yang sudah kuat dalam firman pengajaran, ya sukanya makanan keras, dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Cerdas di hadapan Tuhan, bijak di hadapan Tuhan. IQ-nya dilatih, berkembang. EQ-nya dilatih, berkembang. SQ-nya dilatih, spiritual question. Karena kecerdasan spiritual ini menjadi fondasi dasar manusia yang paling penting. Ya, memang dia nggak kelihatan, roh bagian paling dalam dia, saudara. Justru bagian dalam inilah yang paling penting, saudara. Kalau sempat busuk, wah, habis kita semua, saudara. Tapi kalau masih yang luar-luarnya sajanya yang sakit, masih bisa kan, dikasih salap, dikasih apa, bisa balik lagi, saudara. Masih hidung pesek aja nggak masalah itu, saudara. Yang penting hatinya, bagian dalamnya, saudara. Tapi kalau bagian dalam sudah busuk, sudah rusak, artinya kalau rohaninya, ya spiritual questionnya masih belum, saudara. Nah inilah orang-orang yang tidak kuat, gampang dikuasai oleh roh-roh jahat, gampang kena santet, gampang kena hipnotis, gampang kerasukan setan, saudara. Ini orang-orang yang tidak punya fondasi yang kuat, saudara. Kayak kalau ada orang-orang seperti ini kita tolong, saudara. Kadang udah jiwanya udah hampa, rohnya sudah kalah, sudah KO, saudara. Udah dikuasai oleh roh-roh jahat ini. Orang-orang yang seperti ini gampang bunuh diri, gampang ya meninggalkan Tuhan, saudara. Kosong udah dikuasai oleh roh-roh jahat, gampang saja berbuat dosa. Ya, makanya penting kita beraktivitas rohani. Amin, saudaraku. Syukur bagi Tuhan, Tuhan memberi kesempatan bagi kita yang masih merasa kurang hikmat, kurang bijaksana. Ya, kalau ada di antara kita yang merasa tidak bijaksana, aku masih bodoh lah Tuhan. Ya, ada solusinya, saudara. Firman Tuhan katakan. Ini ayat terakhir ya. Udah lamaan ya. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saya minta tolong kepada Yosepa, coba tampilkan BIMK-nya, BIMK version, bahasa Indonesia masa kini. Bisa itu kok. Diklik BIMK Yakobus 1 ayat yang kelima. Coba tampilkan dulu. Ini versi BIMK-nya. Nah, ini dia. Coba dibaca. Kalau ada seorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Nah, siapa di sini yang merasa kurang bijaksana? Minta sama Tuhan, saudara. Ini Tuhan yang berbicara loh. Ini firman Tuhan loh. Enggak bohong loh. Kan Tuhan yang, ini kan firmannya nih. Ya, sekali lagi, kalau ada seorang di antaramu kurang bijaksana, ya hendaklah ia memintanya dari Allah. Ya, terus? Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Nah, ini solusinya, saudara. Mintalah kepada Tuhan.
Jangan pernah merasa sudah bijaksana, merasa sudah rohani, merasa sudah baik, sudah perfect. Belum, masih belum Tuhan, belum. Aku masih butuh hikmat daripadamu, kebijaksanaan daripadamu. Berikanlah aku hikmat kebijaksanaannya Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Ya, yuk para singer sama Pak Purba, kita siap-siap supaya kita sama-sama meminta hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan. Dan Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan